Hai, kali ini kita akan belajar tema 6, subtema 4, pembelajaran 2. Halaman sekolah sangat indah. Banyak tanaman hijau terawat. Semua siswa wajib menjaga dan merawat tanaman yang ada. Tanaman tidak boleh dirusak dan diinjak. Ayo membaca. Merawat tanaman di sekolah adalah hal yang harus dilakukan semua siswa. Tanaman di halaman sekolah membuat sekolah tampak indah. Tanaman di halaman sekolah jangan diinjak. Jangan pula membuang sampah di halaman sekolah. Jika tanaman diinjak, tanaman akan rusak. Halaman sekolah tidak akan tampak indah lagi. Membuang sampah di halaman sekolah membuat lingkungan tampak kotor. Membuat lingkungan sekolah bersih dan indah adalah kewajiban semua siswa. Selanjutnya, ayo berdiskusi. Bacaan di atas merupakan contoh pentingnya menaati peraturan untuk merawat tanaman sekolah. Bentuklah kelompok yang terdiri atas 3 orang. Bersama dengan teman kelompokmu, jawablah pertanyaan berikut. Nomor 1. Apa saja tata tertib untuk merawat tanaman di sekolahmu? Perhatikan, akhir kalimat diakhiri dengan tanda seru. Itu salah. Kalimat tanya selalu diakhiri dengan tanda tanya. Tata tertib untuk merawat tanaman di sekolahku adalah menyiram tanaman sesuai jadwal piket dan tidak boleh menginjak-injak tanaman. Nomor 2. Siapakah yang harus menaati tata tertib tersebut? Yang harus menaati tata tertib tersebut adalah semua warga sekolah. Nomor 3. Apa yang terjadi jika kita tidak mematuhi tata tertib tersebut? Yang terjadi jika kita tidak mematuhi tata tertib tersebut adalah tanaman akan layu, rusak, atau bahkan akan mati. Contoh tata tertib merawat tanaman di sekolahku adalah menyiram tanaman sesuai jadwal piket dan tidak boleh menginjak-injak tanaman. Yang harus mematuhi tata tertib itu adalah semua warga sekolah. Peraturan tersebut harus dipatuhi karena agar tanaman tetap tumbuh dengan subur. Sekarang, ayo bermain peran. Lakukan kegiatan bermain peran bersama dengan teman kelompokmu. Buatlah teks percakapan dengan cara sebagai berikut. 1. Pilihlah satu peraturan untuk dibuat percakapan. Buatlah kalimat yang menunjukkan ada anak yang tidak bisa menjalankan tugas sekolah. Contoh, Lani tidak masuk sekolah, padahal dia bertugas menyiram bunga. 2. Kemudian, teman yang lainnya mengingatkan untuk menggantikan tugas itu. Contoh, ayo kita gantikan tugas Lani menyiram bunga. 3. Berikan pula alasan pentingnya mematuhi peraturan tersebut. Contoh, tanaman harus disiram supaya tumbuh subur. Teks percakapan menjadi seperti berikut. Lani tidak masuk sekolah, padahal dia bertugas menyiram bunga. Ayo, kita menggantikan tugas Lani. Mengapa kita harus menyiram tanaman? Tanaman harus disiram supaya tumbuh subur. Sekarang mari kita membuat percakapan seperti contoh. Hari ini, siapa yang bertugas menyapu halaman kelas?
Yang bertugas adalah Lani, tapi hari ini dia sakit. Tidak apa-apa, mari kita gantikan tugas Lani. Mengapa kita harus menyapu halaman kelas? Halaman kelas harus disapu supaya tetap terlihat indah. Sekarang ayo mengamati. Niko dan Benny berteman baik. Mereka tidak pernah bertengkar dan selalu bermain bersama. Benny suka bermain menjaga keseimbangan. Benny bisa berdiri dengan satu kaki dan kaki yang lainnya menekuk ke depan. Benny bisa berdiri dengan satu kaki dan kaki lainnya menekuk ke belakang. Benny juga bisa berdiri dengan satu kaki dan kaki lainnya menekuk ke samping. Ayo berlatih. Bersama dengan temanmu, tirukan gerakan Benny menekuk kaki ke depan, ke belakang, dan ke samping. Hitunglah berapa lama kalian dapat berdiri dengan satu kaki dan kaki lainnya menekuk. Siswa yang paling lama menekuk kakinya jadi pemenangnya. Selanjutnya, ayo membaca. Bersama dengan teman sebangkumu, bacalah percakapan Lina dan Dayu dengan nada dan intonasi yang tepat. Dayu, bunga matahari yang kutanam sedang berbunga. Pasti bagus sekali. Bolehkah aku datang melihat? Tentu saja boleh. Siapa yang merawatnya setiap hari, Lina? Aku dan ibuku bergantian menyiramnya setiap hari. Di mana kamu menanamnya? Aku menanamnya di halaman belakang rumahku. Apa saja yang dibutuhkan agar bunga matahari bisa tumbuh? Tanah yang subur, air, sinar matahari, dan pupuk. Kapan kamu mau datang ke rumahku? Sore ini setelah pulang sekolah. Baiklah, sampai nanti Dayu. Perhatikan percakapan tersebut. Lihat kata tanya di mana. Penulisan yang betul adalah di mana. Jadi penulisannya dipisah, bukan digabung. Sekarang, ayo berdiskusi. Siapakah yang banyak bertanya pada percakapan di atas? Mari kita lihat. Yang banyak bertanya pada percakapan di atas adalah Dayu. Kata tanya apa saja yang digunakan dalam percakapan? Mari kita lihat. Kata tanya yang digunakan dalam percakapan adalah bolehkah? Siapa? Di mana? Apa? Dan kapan? Apa saja yang menandakan kalimat tanya? Mari kita lihat. Yang menandakan kalimat tanya adalah kalimat tersebut diawali kata tanya dan diakhiri tanda tanya. Awali kalimat tanya dengan kata tanya dan akhiri dengan tanda tanya. Selanjutnya, ayo berlatih. Lengkapilah kalimat tanya berikut dengan kata tanya yang ada di dalam kotak. Jawaban di bawah pertanyaan akan membantu kalian. Titik-titik yang menanam bunga matahari ini. Jawab. Yang menanam bunga matahari ini adalah Ibu Lina. Di sini kita membutuhkan kata tanya yang digunakan untuk menanyakan orang atau pelaku.
Ya, siapa? Nomor 2. Titik-titik Lina menyiram tanaman di halaman. Jawab. Lina menyiram setiap sore. Di sini kita membutuhkan kata tanya yang digunakan untuk menanyakan waktu terjadinya peristiwa. Ya, kapan? Nomor 3. Titik-titik batang bunga matahari yang tumbuh. Jawab. Ada 4 batang bunga matahari yang tumbuh. Di sini kita membutuhkan kata tanya yang digunakan untuk menanyakan jumlah. Ya, berapa? Nomor 4. Titik-titik yang dibutuhkan agar tanaman bisa tumbuh. Jawab. Tanaman membutuhkan air dan sinar matahari. Di sini kita membutuhkan kata tanya yang digunakan untuk menanyakan benda. Ya, apa? Nomor 5. Titik-titik bunga matahari harus disiram setiap hari. Jawab. Bunga matahari harus disiram setiap hari agar tidak layu. Di sini kita membutuhkan kata tanya yang digunakan untuk menanyakan sebab atau alasan. Ya, mengapa? Sekarang ayo renungkan. 1. Sebutkan 2 alasan pentingnya mematuhi tata tertib merawat tanaman di sekolah. 2. Sebutkan gerakan menekuk yang dapat kamu lakukan. 3. Sebutkan kata tanya yang kamu ketahui. Selamat merenungkan. Oke teman-teman, cukup sekian pembelajaran kali ini. Kita lanjutkan pembelajaran berikutnya. Beli duku ke pasar minggu. Sahabatku, aku sayang padamu. Bye-bye. Cita-cita